Ibu akan menjelaskan mengenai ekologi ya. Bab ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang lingkungan ya. Jadi ini nama lain dari ekosistem. Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem ya. Sebelumnya kalian udah tahu ya ekosistem di pas SMP. Nah, kalau di SMA itu kita mengenalnya ekologi. Nah, sebelum mengenal ekologi lebih lanjut, kita flashback lagi ya tentang ekosistem. Nah, di sini komponen-komponen dalam ekosistemnya. Komponen dalam ekosistem itu ada komponen abiotik dan komponen biotik. Kemudian satuan makhluk hidup dalam ekosistemnya. Yang pertama kita bahas adalah komponen biotik, itu komponen yang hidup ya. Jadi berupa makhluk hidup. Contohnya kita manusia, kemudian hewan, tumbuhan, itu adalah komponen biotik. Satu lagi yaitu adalah decomposer atau bakteri, protista ya, itu makhluk hidup. Nah, jadi setiap komponen biotik itu memiliki peran tersendiri. Ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen, ada yang berperan sebagai decomposer ya, kayak produsen, tumbuhan, hewan, konsumennya manusia, decomposernya bakteri. Sedangkan komponen abiotik ya, namanya juga ada huruf A, biotik, berarti komponen yang tidak hidup ya. Komponen yang tidak hidup yaitu misal contohnya nih air, kemudian cahaya, tanah, terus udara, iklim, cuaca, terus suhu, terus kelembapannya, itu adalah komponen abiotik. Jadi komponen yang tidak bernyawa, tidak hidup. Nah, kalian juga pasti sudah paham kan, karena sudah dijelaskan pas tingkat SMP ya. Kemudian satuan makhluk hidup dalam ekosistem itu ada individual, ada populasi, dan ada komunitas ya. Singkat aja ya, individual itu berarti satu makhluk hidup ya, satu orang misalnya. Kalau ada manusia satu orang sendirian, itu individualisme. Nah, yang kedua itu adalah populasi. Jadi populasi itu hanya satu jenis. Misal gajah dalam satu wilayah tersebut cuman ada gajah doang, ada beberapa gajah, itu adalah populasi. Jadi dalam satu tempat cuman ada satu jenis ya. Nah, kalau komunitas, jadi interaksi antara populasi lain dengan populasi lainnya, jadi beda jenis saling berinteraksi dalam satu tempat dan satu waktu, itu adalah komunitas. Kemudian tadi sudah jelas ya tentang komponen biotik, abiotik, dan komunitas, populasi ya. Sekarang kita lanjut ke interaksi antar komponen dalam ekosistem ya. Jadi interaksi antara komponen dalam ekosistem itu ada. Lanjut ya ke berikutnya. Interaksi antara komponen dalam ekosistem itu ada interaksi antar komponen biotik, interaksi tingkat trofik dalam ekosistem. Ketiga itu rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Keempat itu piramida ekologi. Kelima itu adalah aliran energi dalam ekosistem. Keenam itu adalah siklus materi atau biogeokimia. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama, interaksi antar komponen biotik itu dibagi kembali ya. Jadi ada interaksi antar organisme, ada interaksi antar populasi. Nah, interaksi antar organisme. Nah, jadi ini hubungannya sangat erat ya dalam simbiosis ya gitu. Ini dibagi lagi ada 5
interaksi. Yang pertama itu netral ya. Jadi netral itu contohnya antara rusa dan zebra ya. Jadi habitatnya sama dan kedua keduanya tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan, jadi netral ya. Si rusa sama si zebra itu dalam satu tempat, tapi dia tidak merugikan. Rusa tidak merugikan zebra, zebra tidak merugikan rusa. Nah, yang kedua adalah predasi. Predasi ini hubungannya sangat kuat ya. Eh, Predasi itu adalah hubungan antara pemangsa dan mangsa ya. Jadi antar predator dan yang dimangsanya. Jadi kalau misalkan predator tidak ada mangsa, maka populasinya dia akan berkurang. Dia mau makan apa? Gitu. Nah, mangsa jika tidak ada predator, dia populasinya akan sangat meningkat dan jumlahnya tidak akan terkontrol. Nah, contohnya yang predasi itu kayak rusa dengan harimau ya, rusa dengan macan. Nah, yang ketiga adalah parasitisme ya, parasit. Jadi satunya dirugikan, satunya menguntungkan. Contoh kayak benalu dengan mawar. Nah, benalu dengan pohon lainnya ya. Parasit juga dibagi menjadi dua, ada parasit fakultatif dan parasit obligatif ya. Fakultatif itu dia tidak sepenuhnya itu bergantung dengan inangnya, jadi dia hanya ngambil air dan garam mineral aja pada inangnya tersebut. Sedangkan parasit obligat itu dia sangat bergantung kepada inangnya, jadi kehidupan dia itu sangat bergantung kepada inangnya. Nah, kemudian yang keempat itu komensalisme. Ini merupakan hubungan antar dua organisme yang berbeda namun demi spesies dalam bentuk kehidupan bersama. Jadi walaupun berbeda itu tidak merugikan ya dan tidak menguntungkan ya. Jadi contohnya itu kayak bunga mawar ya, hidup menempel pada pohon mangga. Nah, bunga mawar ini tidak mengambil apapun pada pohon mangga ya. Jadi dia hidup dengan sendirinya pada pohon mangga tersebut. Nah, kemudian mutualisme itu saling menguntungkan. Contohnya itu lebah dengan bunga ya. Atau bisa contoh lainnya itu rhizobum dengan bintil akar kacang ya. Itu bakteri yang menguntungkan ya. Nah, kemudian yang kedua itu interaksi antar populasi ya. Jadi interaksi antar populasi itu dibagi menjadi dua. Yang satu itu kompetisi, yang kedua itu adalah alelopati ya. Kompetisi itu contohnya kayak populasi zebra dengan populasi bantengnya. Jadi dua populasi memiliki kepentingan bersama ya. Kan si zebra sama banteng itu sama-sama makannya rumput. Jadi dia melakukan kompetisi, jadi rebutan si rumput itu untuk makanan mereka. Jadi siapa yang bisa lebih banyak mengambil rumput tersebut, maka siapa yang menang gitu. Itu adalah kompetisi ya. Nah, kedua adalah alelopati. Alelopati itu adalah tumbuhan yang mengganggu tumbuhan lainnya. Contoh nih kayak padi. Kalian pasti sering melihat ya, kalau misalkan kalian pergi ke sawah kemudian sering menemukan rumput ya pada di bawah sawahnya, di bawah tanamannya. Nah, rumput pada padi tersebut atau pada tanaman tersebut itu adalah alelopati. Kenapa disebut alelopati? Karena dia mengambil nutrisi mengambil makanan misal padi ya, si padi tersebut yang seharusnya padi tersebut tumbuh berkembang dengan baik, malah nutrisinya dimakan oleh si rumput ya. Jadi yang tumbuh berkembang baik adalah rumput. Bagaimana cara mengatasinya? Maka kita babat rumputnya ya. Jadi kita singkirkan tumbuhan alelopatinya, maka akan berkembanglah
padinya. Kemudian ketiga itu interaksi antar komunitas ya. Jadi ini komunitas sawah dengan sungai ini melakukan interaksi ya. Jadi dalam bentuk peredaran nutrien dari air sungai ke sawah, kemudian peredaran organisme hidup dari sawah ke sungai. Nah, nanti kita pelajari pada aliran energi ya. Nah, materi selanjutnya adalah tingkat trofik dalam ekosistem. Nah, tingkat trofik dalam ekosistem itu kita melihat tingkatan pertama, kedua, ketiga sampai ke yang paling atas ya. Tingkatan pertama itu adalah produsen. Produsen itu adalah tumbuhan ya. Tumbuhan. Kemudian tingkat kedua adalah herbivora. Konsumen dua itu herbivora. Tingkatan ketiga adalah karnivora, itu konsumen ketiga, dan konsumen ketiga yaitu adalah karnivora kedua ya. Jadi kalau contoh sederhananya itu seperti ini. Tingkat trofik pertama itu tumbuhan. Nah, tingkat trofik kedua yaitu konsumen kedua itu adalah kambing ya. Kambing mama. Jadi tumbuhan itu dimakan oleh kambing. Nah, tingkat trofik ketiga adalah harimau gitu. Nah, harimau itu bisa. Kemudian paling tinggi itu tingkatan yang terakhir itu adalah konsumen paling tinggi adalah manusia. Kemudian ke rantai makanan dan jari-jari makanan. Nah, jadi rantai makanan itu ada beberapa macam. Ada rantai makanan, contoh nih yang paling sederhana itu rantai makanan daratan, contohnya itu produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier ya. Contohnya nih tumbuhan dimakan konsumen primer ya. Konsumen primer itu dia memakannya hanya tumbuhan gitu, hanya satu itu. Nah, itu ulat memakan tumbuhan, kemudian si ulat tersebut dimakan oleh kadal, itu adalah konsumen sekundernya kadal dimakan oleh ular, itu adalah konsumen tersiernya. Nah, kemudian contoh lainnya itu pada rantai makanan ya, yang lainnya contoh fitoplankton. Kemudian ini pada tingkat trofik pertama yang fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan. Ya, ini pada air nih. Ikan dimakan oleh burung pelatuk ya. Contoh lainnya nanti kalian bisa lihat ya gambar-gambar berikut ini. Oke. Kemudian piramida ekologi ya. Piramida ekologi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama piramida jumlah, yang kedua piramida biomassa, yang ketiga adalah piramida ekologi. Nah, jadi nanti kalian bisa lihat gambarnya. Piramida jumlah. Piramida jumlah itu di dalam suatu ekosistem yang normal nih, jumlah individu berada pada tingkat trofik 1 biasanya itu jumlahnya sangat melimpah ya, dan jumlahnya lebih banyak daripada di tingkat trofik kedua maupun ketiga. Nah, demikian seterusnya ya. Jadi kalau misalnya bawahnya banyak, kedua semakin sedikit, ke atas lagi makin sedikit, ke atas lagi semakin sedikit. Nah, jadi kesimpulannya yaitu semakin tinggi tingkat trofik suatu organisme akan memiliki jumlah organisme yang semakin sedikit ya. Jadi semakin tinggi tropik suatu organisme maka semakin sedikit jumlah organisme ya. Oke, itu adalah piramida jumlah. Kalian bisa lihat di sini gambarnya. Kemudian kedua piramida biomassa.
Kemudian piramida biomassa itu adalah berfungsi menggambarkan perpaduan massa seluruh organisme di habitat tertentu ya. Jadi dijumlahin berapa massa organisme pertama, terus yang kedua itu dijumlahin semua sehingga akan membentuk suatu piramida biomassa. Nah, ini biasanya mempermudah kita mengetahui berapa sih jumlah si organisme sekarang ini. Organisme A sekarang jumlahnya berapa, organisme B sekarang jumlahnya berapa. Nah, kemudian piramida energi. Nah, kalau piramida biomassa biasanya kurang akurat ya. Jadi biasa yang digunakan adalah piramida energi untuk suatu aliran energi ya. Nah, jadi piramida energi ini kita bisa mengetahui tingkatan trofik, tiap tingkatan trofiknya. Nah, jadi berkurang atau bertambahnya kita bisa lebih tahu ya. Nah, tapi berkurangnya energi pada piramida energi ini terjadi karena ada beberapa hal ya. Sekarang tuh makin berkurang ya. Pertama, hanya sejumlah makanan tertentu yang dikonsumsi, yang dimakan oleh tingkat trofik selanjutnya. Yang kedua itu karena beberapa makanan yang dimakan tidak bisa dicerna ya, tetapi ada yang dikeluarkan sebagai sampah gitu. Jadi karena nggak bisa dicerna, jadi hanya dikeluarkan tidak bermanfaat gitu. Kemudian sebagian energi yang digunakan itu dilepasnya dalam bentuk panas tubuh ya. Yang piramida energinya contohnya gambarnya seperti ini ya. Jadi matahari, misal matahari, kemudian produsennya itu tumbuhan itu dimakan oleh hewan, misal kambing. Nah, kambing itu mati kemudian jadi bangkai kemudian didekomposer oleh jamur, bakteri dan segala macam ya. Nah, kemudian jamur tersebut akan menjadi nutrisi organik ya, anorganik pada tanah yaitu. Kemudian tanah melepaskan bakteri baik untuk si tumbuhan yang ada di sekitarnya. Itu adalah energi ya, piramida energi.